Selamat pagi, siang, atau malam bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman yang sedang menonton. Kami dari kelompok E pada bagian video ini akan menjelaskan mengenai proteksi ether metoksimetil pada alkohol. Nah, pada penjelasan video ini akan dibagi menjadi 4 bagian ditambah 1 bagian untuk daftar pustaka. Mari kita mulai dari bagian pendahuluan. Metoksimetil ether merupakan salah satu molekul pelindung yang digunakan ketika transformasi dalam sintesis organik. Salah satu gugusan dilindunginya yaitu alkohol. Molekul ini cukup stabil dengan berbagai macam reagen umum seperti basa kuat, reagen Giard, diborana, dan butyllithium. Senyawa ini dapat dengan mudah dilepas menggunakan asam. Metoksimetil ether mempunyai turunan molekul yaitu klorometil metil ether. Klorometil metil ether telah banyak sekali disintesis sejak pertama kali disintesis oleh Henry pada tahun 1893. Tetapi pada tahap sintesis tersebut selalu menghasilkan produk samping yaitu bis-klorometil ether yang bersifat karsinogenik dan beracun. Linderman bersama Jaber dan Gridel berhasil mensintesis klorometil metil ether tanpa produk samping bis-klorometil ether. Sintesis ini menggunakan reaktan awal heksanol klorida dan dimetoksimetana. Walaupun sangat banyak digunakan, senyawa ini dalam reaksi sangat bersifat karsinogenik. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan klorometil metil ether. Mekanisme dimulai dari penyerangan atom oksigen dimetoksimetana ke atom karbon C-heksanol klorida yang bersifat sigma positif. Kemudian elektron ikatan akan bergerak ke atom O membentuk atom O-. Selanjutnya direvolve sekitar 55 sampai 60 derajat Celcius membentuk molekul berikut. Atom O yang masih bermuatan negatif ini akan membentuk ikatan ganda 2 dan akan mengusir atom klor dengan membawa 2 elektron. Dan atom oksigen di sini yang bermuatan positif akan mengambil 2 elektron dari elektron ikatan membentuk atom oksigen yang netral. Atom Cl akan menyerang atom C pada molekul metoksimetilithium. Hasil yang didapatkan adalah metil heksanoat dan klorometil metil ether dengan rendemen sebesar 96%. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme proteksi. Ini merupakan reaksinya. Jadi kita akan mengubah satu fenyl etanol menjadi satu metoksi-metoksi-etilbenzena dengan katalis zinc asetat dan IPR2-NET atau N,N-diisopropyl etilamina atau yang bisa juga dikenal dengan basa unik. Nah, mekanisme reaksinya sini bisa kita lihat katalis zinc asetat akan berikatan dengan Cl dan akan langsung lepas ketika atom klor telah membentuk Cl-. Selanjutnya basa unik akan mengambil atom H dari fenyl etanol dan elektron ikatan akan bergerak ke atom O. O- yang ini akan menyerang atom karbon yang elektrofili dan atom Cl- akan menyerang H pada basa unik. Elektron bergerak ke atom N ketika H diambil oleh Cl-. Hasilnya didapatkan satu metoksi-metoksi-etilbenzen HCl, N,N-diisopropyl etilamina, dan zinc asetat. Pada contoh mekanisme deproteksi metoksimetil ether atau MOM ether ini menggunakan campuran ZnBr2 dan propanatiol atau PRSH dan menghasilkan metanol dan bis-propylthiometan sebagai produk samping. Terdapat 2 jalur untuk meremove MOM dan menghasilkan produk samping. Untuk jalur pertama-tama metoksimetil ether atau MOM ether ini direaksikan dengan campuran ZnBr2 dan PRSH. Tetapi, ZnBr2 lebih dulu bereaksi sehingga menghasilkan senyawa yang telah ditandai dengan nomor 10. ZnBr2 berikatan secara parsial dengan oksigen yang ada di sebelah kanan, yaitu oksigen yang berikatan dengan gugus metil, bukan oksigen yang berikatan dengan gugus yang ditandai dengan label R atau alkyl. Lalu dapat dilihat PEB dari oksigen di sebelah kiri menyerang ikatan di sebelah kanannya, yaitu ikatan OC. Lalu 2 elektron dari ikatan CO secara bersamaan bergerak menyerang atom oksigen yang berikatan dengan ZnBr2 sehingga ikatan CO terputus dan terbentuklah senyawa nomor 12. Serta produk samping yang merupakan hasil dari lepasnya ZnBr2 pada oksigen dan digantikan dengan H+ dari senyawa propanatiol sehingga terbentuklah metanol. Kemudian, senyawa nomor 12 diserang oleh PRS- di bagian ujung dari rangkap 2. Selain itu,
ZnBr2 yang terlepas tadi kemudian berikatan dengan oksigen dari senyawa nomor 12 sehingga terbentuklah senyawa nomor 14. Pada senyawa ini, PeB dari atom sulfur menyerang ikatan Cs diikuti dengan 2 elektron dari ikatan OC secara bersamaan menyerang atom oksigen sehingga ikatan OC terputus. ZnBr2 lagi-lagi terlepas dan digantikan dengan H+ dan terbentuk ROH. ZnBr2 dan ROH ini kemudian menjadi produk samping dan terbentuklah senyawa nomor 16. Selanjutnya mari kita beralih ke jalur yang kedua. Sama seperti sebelumnya, ZnBr2 lebih dulu bereaksi tetapi kali ini berikatan dengan oksigen yang ada di sebelah kiri, yaitu yang berikatan dengan gugus yang diberi label R atau alkil dan menghasilkan senyawa nomor 11. PeB dari oksigen kanan bergerak menyerang ikatan di sebelahnya yaitu ikatan CO dan 2 elektron dari ikatan OC bersama-sama menyerang oksigen kiri sehingga ikatan OC terputus dan mekanismenya pun masih sama seperti tadi, yaitu terbentuk senyawa 13 dan produk samping ROH yang merupakan hasil dari lepasnya ZnBr2 pada oksigen dan digantikan dengan H+ dari senyawa propanatiol sehingga terbentuklah ROH. Kemudian, senyawa nomor 13 diserang oleh PRS- di bagian ujung daya rangkap 2. Selain itu, ZnBr2 yang terlepas tadi berikatan dengan oksigen dari senyawa nomor 13 sehingga terbentuklah senyawa nomor 15. Pada senyawa ini juga sama. PeB dari sulfur akan menyerang ikatan Cs diikuti dengan 2 elektron dari ikatan OC yang secara bersamaan akan menyerang atom oksigen sehingga ikatan OC terputus. ZnBr2 terlepas dan digantikan dengan H+, terbentuklah metanol. Kemudian ZnBr2 dan metanol ini akan menjadi produk samping dan terbentuklah senyawa nomor 16. Senyawa nomor 16 kemudian diserang di bagian ujung dari rangkap 2 Cs oleh SPr- dan 2 elektron dari rangkap 2 menyerang sulfur sehingga terbentuklah senyawa nomor 9. Diproteksi MOM atau metoximethyl ether juga dapat dilakukan dengan menggunakan ZrCl4 sebagai katalisatornya. Mekanisme reaksi diproteksi MOM dengan menggunakan ZrCl4 ini yaitu PeB atom oksigen yang ada di sebelah kanan, yaitu yang terikat pada metil, menyerang ZrCl4 sehingga ZrCl4 terikat secara parsial dengan atom oksigen yang paling kanan. Lalu PeB pada atom oksigen yang lain menyerang ikatan OC di sebelahnya, diikuti dengan kedua elektron dari ikatan CO menyerang oksigen sehingga ikatan CO terputus dan menghasilkan senyawa nomor 3 dan 4. Kemudian isopropanol ditambahkan untuk bereaksi dengan senyawa 3 sehingga membentuk senyawa 5, yaitu propanol terikat pada ikatan rangkap yang kemudian ikatan rangkap tersebut menyerang oksigen sebelahnya. Nah, pada senyawa 5 ini terdapat 2 alternatif mekanisme. Yang pertama yaitu elektron pada ikatan OH menyerang O sehingga H+ lepas dan terbentuk PeB pada atom oksigen yang diserang. Kemudian PeB atom oksigen tersebut menyerang ikatan OC di sebelahnya diikuti dengan kedua elektron dari ikatan CO menyerang oksigen sebelahnya sehingga terbentuk senyawa 7 dan 8. Kemudian H+ yang telah dilepaskan oleh senyawa 5 ini akan ditarik oleh atom oksigen pada senyawa 8 sehingga terbentuk senyawa 9. Kemudian kita beralih pada alternatif kedua yaitu melalui transfer foton. PeB atom oksigen menyerang ikatan CO di sebelahnya dan diikuti dengan kedua elektron dari ikatan CO menyerang atom oksigen sehingga ikatan CO terputus dan terbentuk senyawa 11 dan 12. Selanjutnya adalah tahap deproteksi yang telah dilakukan oleh Pacerilli et al. 2021. Percobaan kontrol dilakukan di mana deproteksi fenolik metoximethyl ether menggunakan bismut klorida dengan pelarut asetonitril dan air pada suhu 50 derajat Celcius memberikan hasil 76-95%. Mekanisme reaksi deproteksi metoximethyl ether diawali dengan penyerangan dari O nomor 2 ke bismut klorida sehingga dapat membentuk koordinasi OBiCl3. Kemudian, ikatan sigma antara C3 dan O4 mengambil Cl dari bismut klorida yang menyebabkan ikatan antara C3 dan O2 putus dan melepas molekul klorometoksimetana, menghasilkan molekul ROBiCl2. Kemudian, molekul air menyerang ikatan BiO dan membentuk ikatan alkoksida serta senyawa kompleks BiCl2 OH2+.
Ion alkoksida mengambil proton dari OH2+, sehingga membentuk produk akhir yaitu BiCl2OH serta alkohol. Baik, selanjutnya adalah tahap deoksigenasi dengan reaksi model Barton MC-Combi. Nah, di sini kita menggunakan tributylin hidrida dengan reaksi AlBN menghasilkan produk seperti ini. Oke, untuk langkah pertamanya adalah isopropil alkohol direaksikan dengan CSC dan juga CH3I. Oke, kemudian atom H ini menyerang atom O, menjadikan atom O ini menjadi negatif, dan untuk atom C ini menyerang S, menjadikan C ini jadi C positif dan S itu menjadi negatif. Untuk atom ini menyerang I dan CH3 menjadi plus. Oke, untuk produknya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya O negatif tersebut menyerang ke C positif, dan juga untuk yang S negatif ini menyerang ke yang CH3 positif. Untuk produk selanjutnya adalah seperti ini, dan kemudian kita reaksikan lagi dengan menggunakan BU3SN. Baik, untuk atom S yang rangkap 2 ini keluar dan menjadikan S ini menjadi ikatan tunggal, dan juga untuk atom yang di SN ini keluar juga dan menjadikan atom di sebelah sini ada atom dan juga S di sini menjadi ikatan tunggal, dan SnBu3 merangkap ke S tersebut. Dan untuk atom di sini menyerang O di sini dan juga O di sini menyerang ke sini, dan kemudian menjadi O rangkap 2. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini adalah hasil produk samping, dan untuk hasil produk sisanya adalah R1 dan juga R2 metil. Kita gunakan juga dengan BU3SNH. Dan untuk atom yang di sini keluar, dan juga H yang di sini pun keluar. Untuk atom yang di SN sini pergi ke BU3. Dan untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Baik, ini dia adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.